Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, apa kabar? Puji Tuhan kami kelompok 9 dalam keadaan sehat-sehat saja. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan paper kami dengan judul Penerapan Pembelajaran Kolaboratif sebagai alternatif metode mengajar guru dalam pembelajaran daring ditinjau dari perspektif wawasan Kristen Alkitabiah. Bapak Ibu semuanya, seperti yang sedang kita rasakan saat ini, bahwa kita sedang berada di musim wabah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini telah mengubah tatanan kehidupan kita, tatanan kehidupan manusia. Saat ini kita sedang hidup di dalam tatanan atau budaya baru. Situasi ini memberikan dampak besar di berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang pendidikan, di mana situasi ini menjadikan proses pembelajaran yang dulunya dilakukan di kelas kini dilaksanakan secara online atau dalam jaringan. Ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, yang mengharuskan aktivitas pembelajaran harus dilakukan dari rumah. Tentu saja ini memberikan banyak tantangan-tantangan yang dulunya atau yang sebelumnya belum kita pernah rasakan, karena ini adalah hal yang baru bagi kita. Saya yakin bahwa Bapak dan Ibu juga memiliki pengalaman atau tantangan tentang dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Jadi kami juga harap Bapak Ibu bisa membagikan ya tantangan apa saja yang dihadapi oleh Bapak Ibu, bisa dengan memberikan komentar di kolom komentar video ini ataupun nanti di forum yang tersedia di Moodle. Bapak Ibu, kelas ideal kadang tidak bisa terwujud oleh karena tantangan pembelajaran daring. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Sama seperti yang kami temukan di dalam pengamatan kami di salah satu sekolah di Tangerang. Oleh sebab itu kami menulis satu karya dengan judul Penerapan Pembelajaran Kolaboratif sebagai alternatif metode mengajar guru dalam pembelajaran daring ditinjau dari perspektif wawasan Kristen Alkitabiah. Latar belakang dari tulisan ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jorvanda. Silakan Pak Jorvanda. Oke, terima kasih Pak Serius. Nah, sekarang kita akan masuk ke latar belakangnya. Nah, seperti yang dibilang oleh rekan saya tadi, bahwa karena wabah COVID yang sudah melanda baik pun di seluruh dunia, terutama di Indonesia sendiri, yang dimana menjalar ya ke berbagai bidang, termasuknya satu pendidikan sendiri, yang pada akhirnya mengakibatkan bahwa pembelajaran yang pertamanya dilakukan secara konvensional ataupun di sekolah atau tatap muka sendiri sekarang dilakukan di rumah sendiri masing-masing dengan menggunakan teknologi yang ada. Nah, kalau kita tinjau lagi bahwa di dalam setiap pembelajaran maupun itu nantinya offline ataupun online ya, kita tahu bahwa di dalamnya proses pembelajaran hendaknya terdapat suatu keterlibatan siswa, yang dimana juga adanya interaksi maupun komunikasi, sehingga dapat terciptanya pembelajaran yang efektif, efisien, yang bisa dikatakan itu baik. Nah, yang dimana kalau kita juga melihat dari pembelajarannya, maka terdapat sebuah peran guru yang penting di dalamnya, sehingga guru sendiri hendaknya mampu menetapkan dan menerapkan strategi ataupun metode pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk bisa terlibat aktif dan dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, namun kalau kita lihat lagi dari faktanya sendiri, bahwa di dalam pembelajaran online ini pun masih kurangnya keterlibatan siswa saat pembelajaran yang terjadi, serta tidak adanya interaksi yang signifikan antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa lainnya, maupun siswa pada guru sendiri. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi juga yaitu guru, dari faktor guru sendiri, yang dimana terkadang guru menggunakan sebuah metode ataupun strategi yang digunakan masih secara monoton atau terpusat pada guru sendiri, sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya interaksi dan menjadikan siswa menjadi pasif. Nah, yang ketiga,
faktanya bahwa guru belum menerapkan pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk belajar secara mutual atau berpusat kepada aktivitas siswa sendiri. Nah, oke, next. Nah, di sisi lain, jika kita lihat bahwa guru juga masih tidak tepat ya dalam pemilihan strategi atau metode pembelajarannya yang dipakai, yang dimana ketidaktepatan pemilihan strategi dan metode pembelajaran ini sangat memungkinkan keterlibatan siswa dan interaksi yang terjadi menjadi tidak tumbuh subur. Kenapa? Karena di dalam ini tidak ada sebuah komunikasi ya, di mana baik itu secara berkelompok ataupun keterlibatan secara langsung lah dibilangnya seperti itu. Nah, dengan kata lain, strategi dan metode mengajar yang diimplementasikan oleh guru sendiri bersifat dominan dalam menentukan suasana pembelajaran yang ideal. Nah, untuk menciptakan kelas yang ideal sendiri dan proses transfer ilmu yang maksimal, peran guru atau guru sendiri perlu menerapkan sebuah metode mengajar yang tepat dan yang dapat menstimulus siswa untuk terlibat aktif dan bisa menikmati proses pembelajaran yang ada. Maka selanjutnya, untuk menjawab persoalan ini, salah satu metode mengajar yang mungkin serasa tepat yaitu adalah dengan menerapkan metode pembelajaran kolaboratif sendiri, yang dimana pembelajaran kolaboratif sendiri merupakan metode pembelajaran yang menggunakan interaksi sosial sebagai sarana untuk membangun pengetahuan, dan penerapan ini dilakukan dengan membagi siswa di dalam sebuah tim ataupun kelompok. Nah, melalui pembelajaran kolaboratif ini, siswa bisa memiliki sebuah ruang gerak yang memungkinkan untuk mereka dapat mengeksplorasi sumber belajar dan dapat membangun pemahaman secara mutual, baik pun itu secara individual maupun bersama-sama. Nah, pembelajaran kolaboratif ini juga sangat-sangat memungkinkan bisa diimplementasikan dalam pembelajaran daring sendiri melalui pemanfaatan berbagai fitur dan platform teknologi digital sendiri yang ada pada saat ini. Nah, tampaknya juga pembelajaran kolaboratif dapat menjadi alternatif solusi dan dapat menjawab masalah di dalam pembelajaran daring sendiri. Dan tidak hanya itu aja, pembelajaran kolaboratif juga dapat memfasilitasi kebutuhan di dalam aktivitas pembelajaran. Nah, akan tetapi perlu disadari bahwa seluruh pendekatan aspek yang digunakan di dalam proses pembelajaran sendiri perlu dipertimbangkan dan ditinjau berdasarkan perspektif yang benar, yaitu di dalam perspektif Alkitabiah sendiri. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan yang kami buat pada makalah kami yaitu untuk meninjau penerapan pembelajaran kolaboratif sebagai alternatif metode mengajar guru pada pembelajaran daring dalam perspektif Kristen Alkitabiah. Nah, tinjauan ini dilakukan dengan menganalisis 3 analisis ya. Yang pertama, bukti Alkitabiah, yang kedua, prinsip teologis, dan yang ketiga, relevansi dan urgensi. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bukti Alkitabiah untuk yang pertama. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa pembelajaran kolaboratif di dalamnya selalu menyarankan adanya kerjasama dan kegiatan dari berbagai gagasan satu sama lain di antara siswa untuk bersama-sama membangun pemahaman dan pengetahuan. Nah, sehingga pada hakikatnya sendiri, prinsip pembelajaran kolaboratif tidak terlepas dari sifat dasar manusia sendiri sebagai ciptaan Allah, sebagai pribadi dan sebagai makhluk sosial. Yang dimana jika ditinjau lebih jauh lagi, terlihat bahwa prinsip pada pembelajaran kolaboratif merupakan prinsip yang harmonis dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab sendiri. Nah, kalau kita belajar dan melihat dengan jelas ya bahwa Alkitab jelas mengajak kita ataupun di dalam pembelajaran kita dan menghimbau orang Kristen untuk hidup di dalam suatu komunitas ataupun membangun kerjasama yang dimana hal ini akan bertujuan untuk saling membangun, saling membantu, saling mengasihi, dan bertumbuh bersama.
Bahkan hidup bersama-sama orang lain merupakan esensi dasar atau sifat dasar dari manusia sendiri. Oke, nah sekarang kami akan menjabarkan dari apa yang kita masukkan di pembelajaran kolaboratif ini. Kami mengambilnya dari Kitab Kejadian 2, pasal 2, ayat 18. Yang dimana kalau kita lihat sendiri berdasarkan tinjauan dari Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru atau Yesua 8 ayat 31, 2 Raja-Raja ayat 2 Raja-Raja 4 ayat 6 dan Roma 10 ayat 5 dan 2 Korintus 3 ayat 15 sendiri dapat dilihat bahwa kitab Kejadian ini dan 4 kitab pertama lainnya yaitu Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan merupakan kitab yang ditulis oleh Nabi Musa sendiri, yang dimana secara keseluruhan kitab Kejadian berisikan tentang Allah, penciptaan, doktrin manusia, dan juga doktrin keselamatan. Nah, di sini kalau kita lihat lagi bahwa kitab Kejadian memberikan sebuah pilar penting, yaitu diberikan kepada orang percaya untuk berdiri dan berteguh kepada Alkitab sendiri. Oke, next. Nah, kalau saya bisa membacakan dari ayatnya Kejadian 2 ayat 18, saya akan bacakan sedikit bahwa Tuhan berfirman. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Nah, di sini kalau kita melihat konteks ya di dalam Kejadian bahwa yang dibilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri, yaitu kalau kita lihat manusia pertama yaitu Adam ya. Nah, jadi kalau kita lihat lagi terkhusus pada Kejadian 2 ayat 18 ini, penulis kitab Kejadian secara tidak langsung atau Nabi Musa ya secara tidak langsung mengungkapkan kodrat dan natur manusia, yaitu kehidupan yang belum lengkap dengan dirinya sendiri. Nah, sebagai ciptaannya segambar dengan serupa dengan Allah, manusia harus mampu merefleksikan sebagian natur Allah antara lain dalam persekutuan dan kasih sendiri. Nah, oleh sebab itu Allah memberikan manusia lain kepada manusia pertama yaitu Adam sebagai teman yang akan memenuhi kebutuhannya dan yang akan menolongnya dalam melakukan mandat yang diberikan sendiri, yaitu adalah Hawa sendiri. Oke. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Joshua. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Mengenai aspek dari Perjanjian Baru, kita meninjau dari Perjanjian Baru, maka kita dapat melihat bahwa prinsip berkolaboratif merupakan aspek yang perlu menjadi perhatian orang percaya. Sebagaimana tindakan kolaboratif merupakan tindakan interaksi yang melibatkan orang lain, maka dapat dilihat bahwa kolaborasi selalu berbicara hubungan antara seseorang dengan yang lain, atau dalam bahasa Inggris kita sebutkan sebagai one another, satu dengan yang lain, bahasa Inggrisnya one another, yang merupakan frasa cukup populer ya. Frasa ini muncul sebanyak 100 kali dalam Perjanjian Baru. Sangat banyak ya, 100 kali, di mana ini berisi tentang perintah dan larangan yang perlu dilakukan oleh orang Kristen, antara lain perintah untuk hidup dalam kesatuan. Itu ada contohnya di Markus 9 ayat 50 atau Roma 12 ayat 16. Lalu perintah untuk saling mengasihi, misalnya ada di Galatia 5 ayat 13, Yohanes 13 ayat 34, serta perintah untuk merendahkan hati satu sama lain, dan perilaku lainnya di dalam kehidupan sosial. Hal itu memberikan penjelasan bahwa kehidupan orang Kristen tidak pernah terlepas dari kehidupan dengan sesamanya sebagai anggota dalam satu tubuh Kristus yang merupakan
yang merupakan identitas dan jati diri orang yang percaya dan taat kepada Tuhan menurut Krans pada tahun 2014. Adapun ayat yang kami khususkan dalam Perjanjian Baru yang membahas tentang pembelajaran kolaboratif ini kami ambil dari Roma 12 ayat 4 sampai 5. Boleh saya pertama menjelaskan tentang apa yang Kitab Roma ini ingin bicarakan. Kitab Roma ini merupakan surat Paulus yang dituliskan kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Roma. Kitab ini berisikan tentang penekanan pada Injil, bahwa keselamatan merupakan anugerah dari Tuhan, dan bahwa orang percaya itu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Selain itu, tujuan surat ini dituliskan merupakan nasihat dari Paulus tentang cara hidup orang percaya menurut Mo pada tahun 2014. Nah, di sini saya coba bacakan ya, apa yang tertulis di Roma 12 ayat 4 sampai 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dengan demikian, Roma 12 ayat 4 sampai 5 ini merupakan nasihat Paulus kepada jemaat di Roma untuk hidup dalam satu kesatuan sebagai bagian dari tubuh Kristus. Paulus mengajak setiap jemaat untuk masing-masing berkontribusi, masing-masing memberikan dampak atau berkontribusi dalam setiap tanggung jawab dan tugas mereka, serta dalam pelayanan yang mereka kerjakan. Selain itu, Kitab Roma pasal 12 ayat 4 sampai 5 ini juga memberikan interpretasi lainnya, di mana manusia hendaknya melihat dirinya bukan sebagai individu yang terasing, tetapi manusia merupakan bagian dalam komunitas. Sehingga dengan demikian, kita dapat melihat bahwa teks Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tersebut menggambarkan bahwa manusia merupakan makhluk yang berelasi, yang bukan hidup sebagai individu yang terasing, melainkan manusia sebagai bagian di dalam komunitas. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip teologis yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Seriusman. Terima kasih Pak Joshua. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas tentang prinsip teologis. Di dalam bagian ini, kami mengambil dua doktrin khusus ya, yang menjadi prinsip teologis terhadap penerapan pembelajaran kolaboratif, yaitu doktrin manusia dan dosa, dan juga doktrin Allah. Kami akan mencoba menjelaskan satu persatu secara singkat ya, dan kita melihat pernyataan-pernyataan yang penting yang berhubungan nanti dengan pembelajaran kolaboratif ini. Dan selanjutnya kita dari pernyataan-pernyataan ini kita akan tarik implikasi yang bisa kita terapkan di dalam pendidikan. Ya pasti kita setuju ya bahwa manusia merupakan gambar dan rupa Allah. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Menjadi gambar dan rupa Allah juga memberikan implikasi bahwa manusia memiliki rasio dan pikiran. Ya, ini merupakan anugerah terbesar bagi kita ya, dari Allah sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, mahkota ciptaan ya. Kita diberikan rasio dan pikiran. Oleh sebab itu, potensi kita bisa memiliki ilmu pengetahuan, kita bisa melakukan hal-hal yang kreativitas, kita bisa berpikir oleh karena anugerah Allah, dan sebagai implikasi dari gambar dan rupa Allah yang ada di dalam diri kita. Tapi perlu kita sadari juga bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Ini pasti kita ingat cerita di Taman Eden. Dan akibat dari kejatuhan ini, akibatnya gambar Allah yang ada dalam diri manusia, dalam diri
kita telah menyimpang. Manusia menjadi pendosa yang condong melakukan segala hal yang jahat dan kadang bahkan tenggelam dalam pelanggaran yang tak terbayangkan. Akan tetapi, kita juga perlu ketahui dan perlu ingat bahwa kasih Allah melalui Kristus, Ia telah menebus kita, Ia telah menebus umatnya. Oleh sebab itu, manusia mempunyai kemungkinan untuk menjadi lebih baik. Nah, ini bagian pernyataan-pernyataan yang pentingnya yang bisa kami tarik nanti di dalam implikasi pembelajaran kolaboratif terkait doktrin manusia dan dosa. Sekarang kita lihat pernyataan-pernyataan pada doktrin Allah. Ya, kita tahu pertama bahwa Allah yang kita sembah itu adalah, atau Allah yang kita percaya itu adalah Allah Tritunggal. Nah, kita juga tahu bahwa menjadi segambar dan serupa dengan Allah artinya kita mewarisi atau manusia mewarisi sebagian sifat-sifat Allah. Salah satu sifat dasar yang diwarisi oleh manusia adalah kebutuhan akan orang lain dan kebutuhan hidup dalam kasih. Sama seperti yang sudah dijelaskan di bukti Alkitabiah tadi juga. Dasarnya bahwa esensi dasar atau sifat dasar dari manusia itu adalah hidup di dalam satu komunitas, atau dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Di sisi lain, Frame menjelaskan bahwa ketritunggalan Allah menjadi model bagi manusia untuk hidup bersama dalam satu komunitas yang di dalamnya harus terjadi interaksi, sebab manusia adalah gambar dan rupa Allah. Manusia tercipta sebagai makhluk yang membutuhkan manusia lainnya. Ya, ini semakin jelas bahwa manusia itu bukan salah satu individu yang terisolasir. Manusia membutuhkan orang lain. Ya, manusia tidak lengkap dengan dirinya sendiri. Dan ini juga kita sudah bahas tadi di bagian bukti Alkitabiah. Sehingga implikasi yang bisa kita tarik di dalam pendidikan dan khususnya di dalam pendidikan Kristen terkait dengan prinsip-prinsip teologis ini adalah bahwa di mana Estep, Anthony, dan Allison menjelaskan bahwa proses pendidikan Kristen harus melatih siswa untuk membangun relasi baik kepada Allah maupun kepada sesamanya. Guru perlu mendesain proses pendidikan yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir, kreativitas, emosi, kepedulian, dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip teologi ini yang barusan kita bahas dapat menjadi landasan bagi penerapan pembelajaran kolaboratif. Sebagaimana prinsip kolaboratif sendiri adalah melatih siswa untuk membangun relasi, jelas ya, melatih siswa untuk membangun kemampuan sosialnya, dan juga melatih siswa untuk membangun kemampuan dan pengetahuan secara bersama-sama. Jadi kita bisa melihat bagaimana kedua hal ini dapat dikatakan harmonis begitu. Sehingga Bapak Ibu apa yang kami jelaskan ini, itulah yang mendasari kami untuk menuliskan di dalam paper bahwa pembelajaran kolaboratif ini merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan ya di dalam proses pembelajaran daring. Tidak hanya itu, kami juga menuliskan relevansi dan urgensi dari proses penerapan pembelajaran kolaboratif yang berlandaskan prinsip Alkitabiah pada masa kini. Bagian ini akan dijelaskan oleh Pak Joshua ya. Pak Joshua, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih pada Pak Sirusman. Saya akan menjelaskan mengenai relevansi atau urgensi dari penerapan pembelajaran kolaboratif berdasarkan atau berlandaskan pada prinsip Alkitabiah di masa kini. Kita melihat dulu pertama secara dasar filosofis dari pembelajaran kolaboratif ini, di mana pembelajaran kolaboratif berlandaskan pada teori konstruktivis sosial, yaitu teori belajar yang dikemukakan oleh Jean Piaget, dan juga teori ini dikembangkan kemudian oleh Vygotsky dan juga beberapa ahli lainnya.
Pembelajaran kolaboratif yang berlandaskan pada teori ini nih teori konstruktivis sosial ya, menekankan pembelajaran dari konteks sosial. Maksudnya apa? Maksudnya ialah pengetahuan dibangun dan dikonstruksi secara bersama atau secara mutual dalam sebuah interaksi sosial. Menurut Tung, inti dari pembelajaran kolaboratif ini adalah bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri. Jika kita meninjau lebih lanjut, dapat kita lihat bahwa metode pembelajaran kolaboratif merupakan metode yang cukup berbahaya jika hanya berdiri pada landasan filosofisnya atau seperti saya sudah bilang tadi, konstruktivisme sosial. Perlu kita sadari bahwa manusia yang menjadi kunci dari teori konstruktivis sosial ini dalam prinsip Alkitabiah merupakan pribadi-pribadi yang memiliki natur dosa serta keterbatasan. Oleh sebab itu, perlu kita ingat bahwa penerapan pembelajaran kolaboratif hendaknya diterapkan dengan tidak mengurangi peran guru dalam mengawasi, memfasilitasi, serta menuntun siswa dalam pengenalan kebenaran atau pengenalan akan pengetahuan sejati. Di sisi lain, secara praktiknya pembelajaran kolaboratif ini dilaksanakan untuk mendapat hasil belajar yang lebih baik secara bersama-sama dalam kelompok belajar mereka. Tujuan lain dari pendekatan pembelajaran kolaboratif ini juga adalah untuk membangun sikap sosial yang tinggi dalam diri setiap siswa. Akan tetapi, kita melihat dari realitanya dan juga berdasarkan penelitian dilakukan oleh Lee, Jansen, dan Wabels pada tahun 2018, mereka menyimpulkan bahwa dewasa ini pelaksanaan pembelajaran kolaboratif seringkali hanya berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan dan melupakan aspek-aspek lainnya, misalnya sosial contohnya, di mana ini hanya mengedepankan kepintaran saja ya, tapi tidak melihat interaksi atau kehidupan bersosial siswa. Sehingga dengan demikian, seharusnya pembelajaran kolaboratif ini dilakukan benar-benar atas dasar prinsip Alkitabiah dan prinsip teologis, di mana diharapkan melalui penerapan pembelajaran kolaboratif, siswa dapat melihat dan semakin menyadari eksistensi dirinya sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah. Terkait hal ini, Brummelen mencoba menjelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran kolaboratif bukan hanya sekedar meningkatkan pengetahuan dan juga bukan hanya meningkatkan kemampuan sosial, tetapi meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya peran manusia dalam komunitas ya. Pembelajaran kolaboratif harusnya dapat memperkuat rasa tanggung jawab dan berbagi talenta, mengatasi sikap individualis, dan meningkatkan sikap pelayanan secara bersama-sama. Baik, kita masuk ke bagian kesimpulan yang akan disimpulkan oleh rekan saya, Pak Serius. Silakan. Oh, sorry, saya mute ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada bagian. Lupa di mute, Pak. Ya, kasih aja Sam. Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada bagian kesimpulan dari apa yang sudah kami tuliskan dan juga sudah ini menjadi bagian refleksi juga bagi kami apa yang dan juga apa yang telah kami jelaskan pada kesempatan ini, kami dapat menarik kesimpulan bahwa berdasarkan tinjauan pada bukti Alkitabiah dan prinsip teologi tentang pembelajaran kolaboratif,
serta relevansinya di dalam pendidikan Kristen pada pembahasan yang barusan kami jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kolaboratif dapat menjadi salah satu alternatif metode mengajar guru, khususnya di dalam konteks pembelajaran daring. Kemudian, penerapan pembelajaran kolaboratif sesungguhnya tidak hanya sebagai sarana dalam mengembangkan pengetahuan dan kemampuan bersosial siswa. Artinya tidak hanya sesempit ini Bapak Ibu, tetapi juga menjadi kesempatan bagi mereka untuk semakin mengenal dan menyadari identitas dan panggilan mereka sebagai orang percaya. Melalui pembelajaran kolaboratif, siswa bisa mengekspresikan kasih, kepedulian, saling membantu dan melayani, serta saling bertumbuh di dalam pengetahuan sejati. Akan tetapi perlu kita sadari juga bahwa aspek penting dalam pembelajaran kolaboratif adalah peran guru yang signifikan yang menjadi fasilitator dan penuntun siswa. Itu saja yang bisa kami sampaikan atau presentasikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu.